time you walk into the room, got me feeling crazy. Shot my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini jadi? Baik. Bersama semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, saya minta Desi sama Anda membuat nanti kita dalam belajar kata. Di antara kita bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kalau terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan Tuhan yang sudah kami terima di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih atas penyertaan Tuhan buat kami hari ini. Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami ingin berkata kami kiranya Tuhan menurunkan Roh Kudus Tuhan dalam hati kami masing-masing. Kiranya Tuhan menerangkan pikiran kami supaya pelajaran dapat kami terima dengan baik, supaya pelajaran dapat menjadi berkat kami di masa depan Tuhan. Tuhan berkati guru-guru pembina yang ingin menjaga kami, berilah hikmat dan kebijaksanaan untuk mengajar kami. Tuhan, banyak dosa pelanggaran Tuhan yang kami perbuat, kiranya Tuhan menghapuskannya di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Setelah kita absen terlebih dahulu ya, jadi kenalin Bu. Pagi Bu. Gideon Pasari Bu. Elvis Tumea, ada Bu Marsono Silota. Ada Mancan Kuri. Absen. Andres Lagar. Ayo Bu. Joyce Lagar. Ada Bu. Francis Christian Kuri. Ada Bu. Desi Gola. Ada Bu. Lolita Matonda. Laura Snatuba. Ada Bu. Serpi Saruksu. Yesian Kuri. Ada Bu. Jun Kantio Silapa. Irma Marbot. Samson Mari. Ayo Bu. Edisi Hombi. Evi Rebu. Finalis Nabila. Ayo Bu. Lalu saya mau ajarkan tentang home sweet home. Jadi home sweet home itu berhubungan dengan damai sejahtera. Nah, topik kita kali ini itu tentang damai sejahtera. Damai sejahtera menurut Alkitab. Coba dulu anak-anak buka semua yang ada di buku Alkitab. Buka dulu Yohanes 14 ayat 7. Yohanes 14 ayat
Yohanes 14 ayat 27. Dalam semuanya, sudah salah siapa membacakannya? Apa orang membacakannya? Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan aku memberi kepadamu tidak seperti dunia memberi. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Oke, terima kasih Andre. Damai sejahtera menurut Yohanes 14 ayat 27 adalah ketenangan hati dan pikiran yang berasal dari Yesus, bukan dari keadaan dunia. Mungkin di sini damai sejahtera merupakan kata yang jarang saya dengarkan. Mungkin ada sekalian sudah sering mendengarkan kata damai sejahtera. Iya betul. Iya. Jadi damai sejahtera itu ketika kita memiliki hati yang tenang, pikiran yang tenang, tidak ada iri, dengki, egois, sombong, itu adalah damai sejahtera yang sesungguhnya. Nah, yang selanjutnya adalah kisah Yesus berdatangan badai di laut. Yang coba adik-adik membuka Markus 4 ayat 35 sampai 41. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Perjanjian baru ya. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Udah? Markus 4 ayat 35 sampai 41. Irma pembacaannya satu ayat, selanjutnya dilanjutkan dengan Servi, terus Evi, terus Laura. Aku berimus didedahkan. Pada hari itu menjelang malam Yesus berkata kepada mereka, marilah kita telah berseberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengambil topan yang tajam sekali dan orang dibunuh masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Yesus sedang tidur di buritan memakai bantal, lalu murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa? Nah, terima kasih. Dalam kisah Markus 4 ayat 35 sampai 41 menceritakan tentang pengalaman Yesus yang paling terkenal dalam Alkitab. Dalam kisah ini, Yesus dan murid-muridnya sedang berlayar di darat Galilea. Nah, di darat Galilea itu, orang itu sedang berlayar, tiba-tiba datang badai yang sangat besar. Lalu Yesus menyelamatkan mereka. Kemudian bangsa memerintahkan badai itu untuk berhenti, dan badai tersebut langsung berhenti. Nah, yang selanjutnya itu tentang ciri-ciri hidup orang yang diliputi damai sejahtera. Bagaimana ciri-ciri orang yang diliputi damai sejahtera? Hidup dengan hati bersyukur. Satu, yang kedua. Next, yang ketiga. Hidup dalam kasih dan kemampuan. Oke, thank you. Nah, hidup dengan hati yang bersyukur adalah orang yang hidup dalam damai sejahtera, yang selalu mengucapkan syukur kepada Allah dan memiliki hati yang baik dalam suka dan duka. Terus yang kedua, memiliki relasi yang baik dengan Allah. Dan sejahtera berasal dari hubungan yang dekat dengan Allah. Kita bisa dekat dengan Allah melalui doa, nyanyian, membaca firman dan lain-lain. Yang berikutnya itu tentang hidup dalam kasih dan pengampunan. Orang yang hidup dalam kasih dan pengampunan otomatis sudah ada sejahtera dalam hatinya. Semuanya tahukah kalian mempunyai damai sejahtera dalam hati kalian? Masih hidupnya kalian dengan sifat kesombongan, iri, dengki, egois? Tidak. Enggak. Tidak. Enggak. Nah, yang selanjutnya itu adalah ciri-ciri orang yang diikuti hidup dalam sejahtera. Yang berikut tidak hidup dalam kekhawatiran. Orang yang tidak hidup dalam kekhawatiran adalah orang yang menyerahkan segala kekhawatirannya kepada Tuhan. Tadi
besok, gimana ya kehidupan itu besok, pasti kita sering berpikir kayak gitu. Nah, sebagai anak Tuhan yang baik, apalagi dari sekolah di Spatiologi, kita bisa menyerahkan segala kewajaran kita kepada Tuhan. Bisa? Tapi khawatir adalah sifat manusia. Semua orang pasti akan merasa khawatir. Nah, yang berikut adalah hidup dalam rasa aman dan tenang. Hidup dengan rasa aman dan tenang adalah dalam sejahtera memberikan ketenangan di tengah badai kehidupan. Mereka percaya bahwa Allah selalu menyertai kita. Siapalah di sini yang hidupnya sudah tenang, gak ada masalah gitu, jangan. memiliki masalah. Iya, betul. Semua orang memiliki masalahnya masing-masing. Berarti gimana antara kita yang hidupnya sebelumnya tenang kan? Saya sendiri juga hidupku sebelumnya tenang. Yang berikutnya tentang contoh perilaku pembawa damai sejahtera. Bagaimana contoh perilaku pembawa damai sejahtera itu? Coba dulu disebutkan. Apa? Yes, yang pertama itu. Yang kedua? Yang kedua itu adalah mendamaikan konflik. Yang pertama yang disebutkan oleh Islam tadi itu mengakui orang lain. Mengakui orang lain adalah contoh pembawa damai sejahtera yang sangat baik. Seperti kalau Islam terkadang nanti menyakiti Islam itu, kamu boleh menyakiti Islam. Kalau disakiti sini nanti tahu. Gak boleh sampai gitu ya caranya. Karena kalau kita lihat Tuhan Yesus selalu mengampuni kita. Susah apapun kesalahan kita, pasti yang mengampuni Tuhan Yesus. Nah, kita juga sebesar apapun kesalahan kita kepada Lisa, harus bisa ampun ya. Bisa. Mengakui orang lain meskipun disakiti. Seseorang yang menjadi pembawa damai sejahtera memilih untuk mengampuni Tuhannya. Sebagaimana Yesus mengajarkan dalam Matius 6 ayat 14. Coba dulu dibuka Matius 6 ayat 14. Yang sudah dapat langsung dibacakan ya. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, kamu yang sudah akan mengampuni kamu juga. Nah, karena jika kamu sudah mengampuni teman, maka Bapak akan mengampuni kamu juga. Nah, kalau kalian sudah mengampuni teman-teman kalian yang berbuat salah kepada kalian, maka Tuhan Yesus juga akan mengampuni kalian. Next, yang berikutnya adalah mendamaikan konflik. Siapa di antara adik-adik semua yang sering mendamaikan konflik? Jika ada konflik di kelas ini, dia yang mendamaikan. Saya rasa di kelas berperan penting. Jadi susah, enggak. Membayangkan, harus bisa kita berimajinasi. Mbak menyuruh supaya dikembalikan kupenya ibu. Menyuruh si Sabri supaya Sabri mengembalikan pulpen sih. Iya. Cuma itu.
Selain jawaban dari jawaban apa lah? Kalau misalkan berantem si Sepri sama Andre itu cuma gara-gara putih, Sepri mencuri pulpen Andre. Bagaimana pandanganmu terhadap hal ini? Bagaimana cara mendamaikan orang itu supaya tidak berantem? Saya ucap Jawabannya begini. Kalau jawaban itu kayak jawaban anak TK yang baru belajar membaca kayak gitu. Kelas SMA kita, kelas 3 SMA kalian kan? Siapa dulu? Ini si Simpson harus dia. Bagaimana pandanganmu terhadap Sepri dan Andre? saya cuma orang tadi ngomong. Simpson bisa ya kami jawabin. Jangan ngomong. Bisa ya Simpson? Samson? Gak bisa. Siapa lagi si Dwi? Bagaimana pandangan Dwi? Jangan jawab pakai si Dwi ya. Gimana Dwi? Memang Benar, gimana? Orang-orang di kelas ini masih belum bisa menyelesaikan masalah. masalah di zona ada ibu gimana? Gak mungkin gak ada masalah di sini dengan gimana masalah di kelas kalian? Ini ada masalah ya. Cuma kalau kelas itu gak terlalu berpengaruh di kelas kalian. Kelas itu nah, selanjutnya itu tentang menghindari perkataan dan tindakan yang menyakiti. Siapa di sini yang sering berkata kasar kepadanya? Banyak kan? Mungkin saya sendiri juga sering berkata kasar kepadanya. Saya sendiri juga mungkin sangat sering menyakiti hati kalian. Mulai dari cara saya bicara, cara saya melihat kalian, atau berdiri saya kepada kalian. Tapi kita harus menghindari setiap orang yang menyakiti hati kita. Karena kita berhak untuk tidak disakiti orang lain. Siapa di sini yang sering disakiti? Di tangan dulu. Saya menyakiti Sepri, apalah contoh orang yang menyakiti? Bagaimana? Dibully. yang si Dwi. Ada Apa? Dibilang apa? Hidup naik kan. Cek, ini juga seperti Nah, itu juga mencontoh konflik di kelas kalian. Namun, itu kan sudah berkurang di sini. Nah, gimana ya kalau itu kelas? Sebenarnya kalau menjadi seorang pemimpin itu memang susah, sangat susah. Walaupun kita nggak dihargai bekerja, tetap kita berbuat baik, tetap kita mendamaikan kelas kita. Karena risiko menjadi seorang pemimpin adalah memang sering disakiti. Tapi gimana kalau kita mendamaikan kelas kita? Ikut. Gak ada istilah ikut-ikutan, gak ada istilah menghindar. Kayak malah pemimpin kayak gitu. Misalkan kayak Pak Prabowo lah, dia sering bawa itu di demo. Menghindar masuk kali bapak itu. Enggak kan? Gak menghindar bapak itu. Begitu juga bapak nanti kalau ada konflik di kelas ini kayak saling dibully, harus selesaikan ya. Gak bisa kamu menghindar dari masalah. Kayak di kelas ini. Kalian menyampaikan konflik yang ada di kelas ini kepada wali kelas. Pernah kalian kayak gitu? Pernah kamu sampaikan konflik yang ada di kelas ini kepada kelasmu? Demo jelas. Kayak kemarin kan konflik yang pernah saya lihat di kelas saya ini waktu si Gideon sakit. Iya kan? Waktu si Gideon sakit, gak ada tadi yang menjenguk. Gak ada, siapa sih yang sekretaris?
Ada yang mau dijemput, tapi dia terus itu. Mana ya? Aku punya kalian kan, tapi nggak ada di chat kalian sendiri. Iya di sini. Di sini yang paling berperan itu adalah pengurus kelas, OSIS berkoordinasi kalian sama pengurus kelas, OSIS gitu. Nah, Mulai pertama ini. ada pertanyaan adik-adik? Pertanyaan aku. Halo. Halo. Oke. Siapa tadi yang mau bertanya? Di tangan tuh. Halo. Andre, Joy, Henry. Oke, Andre. Pertanyaan saya Bu, apa? Suaranya adik-adik tolong ya, dihargai temannya yang sedang berbicara. Apa arti damai sejahtera dalam Alkitab? Bagaimana kita dapat memperolehnya? Apa arti damai sejahtera menurut Alkitab dan Bagaimana kita dapat memperolehnya? oke. Selanjutnya, Bagaimana damai sejahtera yang berasal dari Allah berbeda dengan dunia? bagaimana damai sejahtera yang berasal dari Allah berbeda dengan dunia. oke. Next, yang selanjutnya, ya silakan Joy. Coba sebutkan contoh perilaku pembawa damai sejahtera Allah. Coba sebutkan contoh perilaku. Pembawa damai sejahtera Allah. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan Andre terlebih dahulu. Dengan pertanyaan, apa arti damai sejahtera menurut Alkitab dan bagaimana kita dapat memperolehnya? Damai sejahtera menurut Alkitab adalah sekedar ketenangan atau tiada konflik. Namun, damai sejahtera itu bersifat harmonis, baik, tidak khawatir, ketenangan pikiran, tidak egois, tidak sombong. Apakah Andre dapat mengerti? No. Oke, terima kasih. Next, yang selanjutnya pertanyaan dari Elvi. Bagaimana damai sejahtera berasal dari Allah berbeda dengan kedamaian duniawi? Damai sejahtera duniawi seringkali berasal sementara dan bergantung pada keadaan dia. Seperti damai sejahtera yang bersifat tidak kekal, tidak abadi dan terbebas dari keadaan sekitar. Apakah Elvi bisa menerima? Terus next, selanjutnya pertanyaan dari siapa tadi yang bilang itu? Joy Bu. Oh, Joy. Pertanyaan mau pakai tadi? Coba sebutkan perilaku pembawa damai sejahtera Allah. Oke, contoh perilaku pembawa damai sejahtera Allah. Yang pertama itu adalah mengampuni orang lain. Seperti yang dijelaskan tadi, mengampuni orang lain, bagaimana cara kita mengampuni orang lain. Yang kedua itu mendamaikan orang. Dan yang ketiga adalah menghindari perkataan dan tindakan yang menyakiti. Dan yang keempat adalah mendoakan orang yang membenci kita. Pernah nggak kalian mendoakan orang yang membenci kalian? Pernah Bu. Betul. Tidak. Siapa? Coba tunjuk tangan. Siapa orang yang mendoakan membenci kalian? Coba tunjuk tangan. Kau bingung? Coba si Franciscus. Tunjuk tangan dulu si Franciscus. Nah, sini dulu. Apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ayo. Oke, Franciscus, silakan. Kesimpulan yang saya dapatkan dalam pembelajaran hari ini adalah damai sejahtera menurut Alkitab bukanlah sekedar ketenangan, melainkan suatu keadaan utuh dan harmonis yang berasal dari hubungan yang benar dengan Allah. Ini meliputi kedamaian batin yang melampaui kemahaman manusia serta kedamaian dalam hubungan antar sesama manusia dengan sekitarnya. Oke, kesimpulannya sangat bagus. Thank you ya Franciscus. Kesimpulan yang disampaikan oleh Franciscus tadi saya bacakan sekali lagi. Damai sejahtera menurut Alkitab
dua, satu, dua. Ada lima. Oke, next Evi. Ketiga. Sepri, bagaimana ya menurut hubungannya dengan Allah? Iya, dikit. Bisa Sepri? Enggak. Gideon? Gak tahu. Kayak gue nih suara. Oke. Pembelajaran yang bisa ibu sampaikan, jika ada kesalahan ibu dalam tutur kata, penglihatan atau tingkah laku ibu yang menyakiti hati kalian, tolong dimaafkan. Kita tutup dalam doa yang membawa kita dalam doa sadar. Pada hari ini Samson bersama siapa itu namanya? Masal. Oke, Samson dan Masal silakan ke atas. Samson. Ke depan kau deh. Maksono silakan ke depan. Kenapa? Buat ngasih sama-sama si Dwi. Kalian buat hati-hati. Kita kayak tenang lagi. Dalam perasaan. Sebelum kita saya mengakhiri pelajaran kita dengan kita kemudian segala puji syukur satu lagi ya segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Tinggikan namamu Tuhan. Haleluya. Soralah, haleluya. Soralah, haleluya. Allah yang kita bersyukur, syukur terima kasih dari Tuhan. Aku sebagai kami yang kau berikan kepada kami dan kami siap bertunggu di ruang ini. Bapa, kami telah mendengarkan sebagian dari pengajaran dari yang kau berikan kami. Kiranya kita dapat berguna bagi kami. Bapa, kami ingin bersyukur dosa. Ampun segala dosa kami adalah kami pada esok segera. Ayo Bapa dan Tuhan kami telah mengaku kami harus syukur kepada kami. And thank you, Kevi, Dwi. Oke, dikumpulkan Alkitab ya, satu orang membawa ke kantor. Jangan ada yang luar belajar dengan jejak. Terima kasih, selamat pagi. Pagi.